Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Fiona Mulyano dengan NIM 24060118181200039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengkoneksikan aplikasi ke database Firebase. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah membuat database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama Praktikum Firebase. Nah, ini sudah saya koneksikan ke salah satu ke aplikasi. Nah, kalau bisa dilihat di real time database ini, di bagian rules saya sudah mengubah ini di bagian read sama write-nya saya ganti menjadi true. Ini digunakan agar aplikasi dapat melakukan perintah write dan read. Lalu saya kembali lagi ke Android Studio. Nah, saya membuat file baru dengan nama aplikasi Firebase. Lalu saya ke Tools, lalu Firebase. Nah, di sini adalah tempat untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke Firebase yang tadi sudah kita buat. Kita cari yang real time database. Nah, di sini sudah terlihat saya sudah mengkoneksikan aplikasinya ke Firebase. Lalu saya juga sudah menambahkan real time database to your app dependency set up correctly. Ini artinya saya juga sudah menambahkan dependensi. Saya geser. Nah, saya tambahkan dependensinya di build Gradle sini. Nah, saya tambahkan yang Android X Card View sama Android X Recycle View. Saya juga mengubah bagian yang sini tadi Firebase-nya diganti sesuai dengan SDK-nya. Lalu tidak lupa saya juga menambahkan code di tempatnya Android Manifest ini, use permission, Android name, Android permission internet, itu supaya bisa terkoneksi dengan internet, supaya bisa langsung terkonek dengan database. Selain itu, saya juga menambahkan ini activity Android name, edit mahasiswa, list mahasiswa, tambah mahasiswa. Ini nanti berkaitan dengan ini file Java ini dan layout ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang layout. Layoutnya ini ada 5 macam, yaitu yang main, yang utama ini activity main, lalu ada activity tambah MHS, activity list MHS, activity edit MHS, dan item MHS. Nah, dimulai dari activity main. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti desain akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu yang tambah MHS, kodenya seperti ini. Terus nanti desainnya seperti ini. Ada tambah mahasiswa, NIM, nama, jurusan, sesuai seperti ini. Lalu yang edit mahasiswa, kodenya seperti ini. Nanti desainnya seperti ini. Langsung diperbesar saja. Nah, ini edit. Lalu yang list, langsung desainnya saja. Nah, listnya nanti seperti ini. Nah, dan item MHS, nah nanti bentuknya seperti ini.
dia per itemnya, nanti dikoneksikan dengan yang activity list seperti itu. Lalu ada juga di bagian drawable ini ada seperti ini, kayak icon, nanti berkaitan dengan layout seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Seperti ini bagian plusnya ini, terus bagian listnya ini, terus di bagian list di bagian item juga ini tuh ada di drawable sini. Ada add mahasiswa, nanti bentuknya kayak gini, lalu back, lalu list mahasiswa serta frame-nya. Nah, nanti frame-nya seperti ini. Lalu kita ke bagian yang Java ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Edit mahasiswa, list mahasiswa, main activity, my adapter, tambah mahasiswa activity. Pertama, main activity. Main activity ini buat kayak yang bagian mendasarnya. Di bagian main activity ini ada kelas pindah. Gunanya itu untuk dijalankan ketika salah satu menu dipilih. Misalkan tadi di awal mau ngeklik ke tambah mahasiswa activity, berarti dari main pindah ke tambah mahasiswa activity. Nah, nanti kalau misalkan dari tambah mahasiswa activity mau kembali lagi, berarti tambah mahasiswa activity dipindah ke main, seperti itu. Nah, lalu ada juga mahasiswa Java. Ini adalah model untuk proses di database. Ini digunakan buat nanti proses CRUD-nya. Lalu tambah MHS itu untuk menambahkan MHS, menambahkan data, edit ini untuk mengedit data, list MHS untuk melist. Lalu ada my adapter ini digunakan untuk memproses data dalam bentuk recycle view seperti yang tadi sudah dimasukkan ke dalam dependencies. Lalu di bagian tambah MHS, list MHS, edit MHS itu ada myref. Sebentar. Nah, ini digunakan ini untuk mengkoneksikan langsung ke database. Jadi kayak datanya langsung dikirim ke database. Nah, setelah ini akan saya run di handphone saya untuk melihat hasilnya. Sekarang saya sudah ada di aplikasi Firebase yang sudah tadi dijelaskan. Nah, ini adalah main activity-nya. Bentuk awalannya ada bagian tambah mahasiswa dan list mahasiswa. Sekarang kita ke yang tambah mahasiswa terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini name-nya saya tulis name saya 9, nama Fiona, jurusan informatika, angkatan 2018, lalu ditambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Lalu kita pergi ke list mahasiswa. Nah, di sini saya tadi sebelumnya sudah menambahkan beberapa list mahasiswa. Nah, ini ada yang punya saya, berarti berhasil. Nah, semisal kita sekarang mau mengedit data mahasiswa, misalkan saya mengedit yang bagian atas ini, misalkan namanya dari J menjadi Jerome, simpan. Data berhasil diubah. Kalau kita back, kita balik lagi, nah namanya berubah. Lalu semisal kita ingin mendelete data, misalkan aksara, lalu kita hapus, nah akan kembali ke main. Nanti kalau kita cek, nah datanya sudah hilang. Nah, sekarang saya sudah kembali lagi ke database yang praktikum Firebase ini. Lalu saya ke bagian real time database.
Lalu saya ke bagian data. Nah, di sini sudah ada ini MHS. Nah, di sini terlihat data-data yang sudah saya masukkan tadi. Kok dilihat, nah ini adalah data-data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.